een meter of Verdonk. Verdonk! Ja, zo'n week is het. Na Van Wermerskerk nu deze pegel van Verdonk. Andermaal. Duel Timnas Indonesia melawan Filipina dalam matchday pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi momen spesial bagi Calvin Verdonk. Ini menjadi debut Verdonk bersama timnas senior Indonesia dan diwarnai dengan hasil manis berupa kemenangan 2-0 yang sekaligus meloloskan skuad Garuda ke putaran ketiga. Calvin Verdonk adalah pemain grade A yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Ia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Calvin bermain sebagai bek kiri untuk NEC Nijmegen. Di musim ini adalah musim terbaik yang pernah dilaluinya sebagai pesepak bola profesional. Ia tak tergantikan di NEC Nijmegen. Bahkan Calvin Verdonk berhasil membawa tim ini ke final KNVB Belanda. Walaupun saat di final harus kalah 1-0 melawan mantan timnya Feyenoord Rotterdam. Dia juga berhasil membawa NEC Nijmegen berada di posisi atas klasmen Eredivisie Belanda, tepatnya di posisi ke-6. Itu adalah prestasi yang luar biasa yang pernah dicatatkan pemain timnas Indonesia. Sebelum Verdonk resmi jadi pemain Indonesia, Sintayong rela terbang ke Belanda untuk menunggu Verdonk selesai pertandingan untuk menemuinya. Sintayong meyakinkan Verdonk untuk segera bergabung bersama timnas Indonesia dan juga menyempatkan diri berfoto bersama Calvin Verdonk setelah kemenangan 2-0 NEC Nijmegen atas Heerenveen. Bagaimanakah kisah dan karir sepak bola Calvin Verdonk sebelum menjadi warga Indonesia? Dan apakah benar ia pernah berduel dengan Kylian Mbappe? Langsung aja kita simak di video kali ini. Calvin Verdonk adalah pemain timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan melewati program naturalisasi. Verdonk mempunyai darah Indonesia melalui ayahnya yang berasal dari Aceh, tepatnya di Meulaboh. Darah Indonesia tidak hanya mengalir melalui ayahnya saja. Oma dan opa dari Calvin Verdonk juga asli Indonesia, sedangkan ibunya berasal dari negara Belanda. Calvin Verdonk merupakan pemain sepak bola kelahiran Dordrecht, Belanda pada tanggal 26 April tahun 1997. Keluarga dari Calvin Verdonk tidak banyak yang bermain sepak bola. Bahkan bisa dibilang hanya dia yang bermain sepak bola. Ia mempunyai kakak yang menjadi atlet kickboxing yang terkenal di Belanda. Walaupun hanya Calvin Verdonk yang bermain sepak bola, tetapi sepertinya DNA olahragawan mengalir di Calvin Verdonk. Sejak kecil, ia sudah suka menendang bola. Bakatnya terasa saat ia sering bermain sepak bola bersama teman-temannya. Calvin Verdonk mulai mengenal sepak bola yang sebenarnya sejak usia 7 tahun. Saat itu, dia menimba ilmu di klub asal kota kelahirannya, SC Amstelvik dan VV Wildrecht. Setelah itu, dia melanjutkan karirnya dengan bergabung ke Akademi Feyenoord. Calvin Verdonk merupakan pemain jebolan Akademi Feyenoord yang mulai memperkuat skuad di level akademi, U17, U19, dan juga senior. Pada tahun 2015, Calvin Verdonk resmi dipanggil untuk memperkuat skuad senior Feyenoord Rotterdam. Sayangnya, ia lebih sering dipinjamkan ke klub-klub lain selama berkarir di Feyenoord. Pada tahun 2016, Calvin Verdonk resmi dipinjamkan ke klub Liga Belanda lainnya, PSV Zwolle, selama 1 musim. Setelah kembali ke Feyenoord, dia dipinjamkan lagi ke NEC Nijmegen selama semusim pada tahun 2017. Begitu juga musim depannya, Verdonk dipinjamkan lagi ke Twente FC setelah kembali dari NEC Nijmegen. Lalu pada tahun 2020, Calvin Verdonk
resmi dilepas Feyenoord dengan status bebas transfer ke klub kasta tertinggi Liga Portugal, Famalicão. Semusim di Portugal, Verdong kembali dipinjamkan ke NEC Nijmegen pada tahun 2021. Merasa lebih cocok dengan sepak bola Belanda, Verdong pun akhirnya resmi dikontrak secara permanen oleh NEC Nijmegen setelah masa peminjamannya berakhir. Dia bergabung dengan NEC Nijmegen pada bulan Juli tahun 2022 hingga saat ini. Selama di NEC Nijmegen di periode keduanya, Calvin Verdong berhasil menemukan performa terbaiknya. Ia dipercaya sebagai pemain inti di sektor kiri lini pertahanan. Ia tak tergantikan. Walaupun ia tidak menjadi pilihan utama saat di Feyenoord, tetapi ia bercerita kalau debut di Feyenoord saat usianya 17 tahun dan berhasil membawa Feyenoord juara di Piala Johan Cruyff. Yang saat itu ia ikut bertanding adalah momen yang berkesan dan tak terlupakan. Piala Johan Cruyff adalah pertandingan antara juara Eredivisie melawan juara KNVB. Verdong menjadi starting 11 Feyenoord saat melawan PSV Eindhoven di final. Calvin Verdong saat itu bermain bersama legenda Arsenal dan Manchester United, Robin van Persie yang menjadi kapten Feyenoord. Tim Verdong pun berhasil mengalahkan PSV dengan melalui adu penalti. Sedangkan di level internasional, Calvin Verdong sebenarnya sudah mencicipi skuad Belanda di semua level usia, mulai dari Belanda U15 hingga U21. Secara total, dia telah mengemas 50 caps dan 4 gol. Calvin Verdong bercerita banyak hal tentang dirinya di kanal YouTube Yusa Nugraha, termasuk pengalamannya bermain untuk timnas Belanda di berbagai kelompok umur. Ada pengalaman berkesan yang dialami Calvin Verdong di Euro U19 tahun 2016. Saat itu, ia berkesempatan menghadapi Kylian Mbappe muda. Waktu di Euro U19, kami bermain melawan Perancis. Di sana ada Kylian Mbappe. Dia luar biasa, puji Calvin Verdong. Saat itu Belanda dan Perancis memang ada di grup B Euro U19 tahun 2016. Calvin Verdong pun dimainkan sebagai starter pada laga itu. Sayangnya, timnas Belanda U19 kalah telak 1-5 dari Perancis. Belanda pun tersingkir di babak grup Euro U19 tahun 2016. Calvin Verdong dan kawan-kawan saat itu hanya bisa menempati posisi ketiga klasmen akhir. Selain Kylian Mbappe, ada satu lagi pemain hebat yang pernah dihadapi oleh Calvin Verdong. Pemain yang dimaksud adalah Renato Sanches. Waktu bermain di Euro U17, aku bermain melawan Portugal. Dan di sana ada Renato Sanches. Sekarang bermain di AS Roma, kalau tidak salah. Dia sangat bagus saat muda, jelasnya. Walaupun Calvin Verdong sudah pernah membela timnas Belanda di level junior, tetapi ia masih belum pernah membela timnas Belanda di level senior. Itulah yang membuat ia masih bisa berhasil pindah kewarganegaraan dengan program naturalisasi ke Indonesia untuk membela skuad Garuda. Sebelum dinaturalisasi, pemain dengan tinggi 174 cm ini mengaku sudah pernah ke Indonesia, tapi untuk liburan ke Bali. Dia menyebut orang-orang di sana sangat baik dan makanannya sangat enak. Calvin Verdong biasanya bermain sebagai bek kiri dalam skuad. Namun, dia juga bisa bermain sebagai bek tengah hingga gelandang bertahan. Verdong juga dikenal memiliki spesialisasi free kick yang bisa diandalkan. Terbukti ia beberapa kali bisa mencetak gol melalui free kick. Sebagai bek, dia memiliki naluri mencetak gol yang cukup baik. Jika ditotal, Calvin Verdong mengemas 13 gol dan 14 assist dari 265 penampilan sepanjang karir klub profesionalnya. Sungguh luar biasa, pemain Indonesia mempunyai penampilan yang cukup banyak di kasta tertinggi Liga Eropa. Nama Calvin juga sempat masuk dalam daftar pemain keturunan Indonesia
yang dirilis oleh Kemenpora pada tahun 2017 lalu untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF U22 tahun 2019. Namun impiannya untuk mengenakan jersey timnas Indonesia harus pupus karena namanya tidak termasuk dalam daftar 23 pemain yang bakal menjadi skuad Garuda Muda. Saya tidak pernah dihubungi, saya ingin berbicara dengan mereka, tetapi saya tidak tahu orang yang tepat, ungkap Calvin saat itu. Dan pada bulan Maret tahun ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah menunjukkan ketertarikan pada sosok Calvin Verdong. Coach Shin bahkan menyempatkan diri menyaksikan aksi Verdong bersama NEC Nijmegen dalam kunjungannya ke Belanda. Iya benar, waktu itu Coach Shin menungguku sampai pertandingan selesai dan kita bertemu setelah pertandingan dan kita foto diunggah di Instagramnya, ujar Calvin Verdong di kanal YouTube Yusa Nugraha. Sintayong menanyakan pastian asal-usul keluarga Verdong dan apakah ia benar mempunyai garis keturunan Indonesia. Mungkin ini juga yang membuat Verdong sangat yakin untuk bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Dan pada bulan Juni, Calvin Verdong resmi menjadi warga Indonesia melalui program naturalisasi. Ia langsung hadir di gedung DPR RI dalam rapat tersebut. Pertama kali saya datang ke Indonesia, saya langsung merasa seperti berada di rumah. Saya merasakan cinta dari banyak orang. Saya juga sudah berbicara dengan beberapa orang dalam tim nasional. Jadi saya sudah tahu beberapa orang di dalam tim. Mereka memberikan cerita bagus tentang Indonesia dan tentang tim ini, tutur Verdong. Saya ingin memberi kembali kepada banyak orang dan juga saya ingin memberikan motivasi dan menjadi contoh bagi banyak orang. Jadi tidak hanya di dalam lapangan, tapi juga ketika kami tidak bertanding. Saya juga ingin menjadi contoh yang bagus buat anak-anak Indonesia. Saya ingin membantu pemain lokal berkembang dan saya ingin bertarung membantu timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kehadirannya tentu bisa makin memperkuat pos kiri timnas Indonesia yang biasanya diisi oleh Arhan Pratama, Nathan Joaon, dan Saini Patinama. Dan pada tanggal 11 bulan Juni, Calvin Verdong resmi membuat debut di timnas senior Indonesia. Pelatih Sintayong memberikan kepercayaan kepadanya untuk tampil sebagai starter. Coach Shin menempatkan Verdong di sektor sayap kiri yang sebelumnya sering diisi Saini Patinama. Hanya saja, Verdong tidak menjalani debutnya secara penuh karena ia harus ditarik keluar pada menit ke-67 untuk digantikan Pratama Arhan setelah merasakan kram 2 menit sebelumnya. Sintayong merasa sangat puas dengan performa punggawa NEC Nijmegen tersebut. Menurut Sintayong, tidak mudah menjalani debut bagi Verdong karena ia masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Calvin sangat baik dan ini pertandingan pertama dia bermain bersama timnas Indonesia. Seharusnya tidak gampang untuk bermain karena ada perbedaan waktu dan lingkungan lainnya. Tetapi dia tetap memperlihatkan performa baik sebagai pemain profesional, jelas Sintayong. Saya sangat senang bisa menjalani laga pertama saya bersama timnas Indonesia. Semoga ada banyak pertandingan lagi yang bisa saya jalani bersama Indonesia ke depannya, kata Verdong selepas laga. Rasanya menyenangkan bisa bermain di sini dan saya sangat senang bisa di sini. Masalah besarnya adalah karena hujan. Di Belanda tidak seperti ini, jadi saya banyak berkeringat. Lalu di babak kedua kaki saya kram, jelas Verdong. Hasil ini memastikan Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah finish sebagai runner-up grup F putaran kedua. Calvin Verdong menegaskan bahwa dirinya tidak akan takut untuk menghadapi siapapun di babak berikutnya meski bertemu dengan lawan-lawan yang kuat. Dengan hasil ini, semoga timnas Indonesia bisa melaju hingga putaran akhir dan bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Terima kasih skuad Garuda yang telah membawa nama Indonesia ke kancah dunia.
Dan terima kasih Calvin Verdong.